Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudaw wa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa juhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin amin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin wa ila hadaratin nabi bi barakatihi bi mu'jizatihi wa bi syafaatihi bil barakah wal karamah jami' masyayikhina minal masyriqi ilal maghribi khususan bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah bil barakah wal karamah Syekh Bahauddin Naqsabandi hadarati imami rabbani hadarati syekhina al-mukarram Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad hadarati syekhina al-mukarram Syekh Ahmad sahibul wafa tajul arifin wa jami' awliya ilahi fi hadhihi al-qaryah wa fi hadzal bilad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sama-sama kita muliakan, kita junjung tinggi bimbingannya. Beliau guru mursyid kita Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin qaddasallahu sirra. Mugi-mugi semakin ditinggikan derajat rohaniyahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, terlimpah curah berkah dan karomahnya kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Yang saya hormati dan kita muliakan guru kita Wakil Talqin Pontren Srialaya Kiai Haji Asep Samsurijal Hudaya dari Cianjur. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam keadaan semakin ditinggikan derajat rohaniyahnya oleh Allah, dan terus menerus membimbing kita ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pontren Srialaya dimanapun kita berada. Amin. Allahumma amin. Yang saya hormati Ketua LDTKN Tangerang Mas Tulis, seluruh jajaran LDTKN Tangerang, kemudian juga para sivitas Majelis Ta'lim, Majelis Zikir Abahku 37 di bawah bimbingan Ustadz Ali Wardana, Pak Haji Son Haji, kemudian ustadz-ustadz lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Ketua Majelis Haji Entus, Pak Haji Entis Pak Ustadz Selamat dan yang lain-lainnya, Haji Ma'ruf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyehatkan antum, memberkahkan rezeki antum, dijadikan keluarganya sakinah, mawadah dan rahmah. Juga jamaah semua ikhwan akhwat TKN Pontren Srialaya di kawasan Sangiang ini, di Kota Tangerang, di Kecamatan Priuk, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah, keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah, hutang-hutangnya segera dilunasin, kenceng amat. Yang belum dapat jodoh segera dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pasangan yang sesuai dengan kriterianya. Amin. Tak kenal maka tak aruf. Ya, kita ta'arufan dulu Pak. Barangkali yang belum kenal, sebagian sih udah kenal dengan saya. Nama saya Handri Ramadian Bapak. Tinggal saya di Cipondoh. Masih satu kota dengan kita ini, Kota Tangerang. Keseharian saya di Kementerian Agama Kota Tangerang, penyuluh agama Islam, Japti yang non PNS. Bersama dengan Hujat Ustadz Haji Anwar Yasin di sini. Mungkin pernah atau sering ke sini beliau, sejawat saya di Kota Tangerang. Kemudian di
MUI Kecamatan Cipondo. Saya diamanahi di Komisi Khusus dan Advokasi. Saya juga di Jatman Pusat, Jamiah Ahli Thariqah Mu'tabaroh An-Nahdiyah Pusat, di divisi SDM di bawah pimpinan Rois Am Maulana Habib Lutfi bin Yahya dan Mudir Am Al Habib Umar Mutahar Semarang. Lalu saya diamanahti oleh teman-teman di Jakarta untuk didapuk sebagai Ketua LDTKN, yang insya Allah tahun depan, tahun 2024, masa khidmah untuk periode ini insya Allah selesai. Mudah-mudahan meninggalkan legacy yang bagus untuk ikhwan akhwat TKN di DKI Jakarta, dan keseharian yang lain adalah mengajar di Setia Tridharma Widya Cikini, Jakarta. Itu sekilas perkenalan saya dan para bapak sekalian. Mohon izin, saya punya waktu sangat sedikit karena nanti akan ada talqin dzikir dan santunan. Maka saya akan sedikit membahas tentang kaitannya dengan Maulid Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya beri judul Peran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita ingin tahu peran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 151. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana telah kami utus kepada kalian rasulan, seorang utusan, minkum, dari golongan kalian juga, bukan dari golongan jin, juga bukan dari golongan malaikat. Bayangkan kalau yang dijadikan utusan oleh Allah kepada kita manusia adalah dari golongan jin, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi tukang maksiat semua. Ya, karena karakter jin itu adalah selalu membangkang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita mau runut dalam sejarah, bagaimana jin yang tadinya taat, takwa kepada Allah, sampai ribuan tahun dia beribadah kepada Allah, tapi karena mereka tidak suka dengan perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Allah Adam, jadilah dia iblis, itu ya. Nah, ini karena pembangkangan. Kalau yang diutus kepada kita adalah malaikat, apa yang terjadi? Taat semua, Pak. Alam dunia ini pasti aman dan damai, nggak ada kejelekan, tapi nggak ada harmonisasi dalam hidup, betul ya? Nah, maka yang diutus kepada kita adalah manusia juga. Kenapa? Kenapa yang diutus kepada kita adalah manusia juga? Supaya kita mudah mencontoh, ya. Supaya kita mudah meneladani. Beliau minum, kita minum. Beliau makan, kita makan. Beliau berkeluarga, kita juga mestinya berkeluarga, ya. Jangan bilang kalau ingin mensucikan diri supaya dekat dengan Allah nggak usah berkeluarga, salah itu. Sebab nggak mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Begitu. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidur, maka kita juga tidur. Jangan melek terus. Ada waktunya tidur, ada waktunya melek, begitu. Jangan melek terus, jangan tidur terus. Maka jangan ekstrim dalam beragama itu, ya. Apa tugasnya? Saya persingkat. Yatlu alaikum ayatina. Tugas yang pertama adalah yatlu alaikum ayatina. Yatlu itu dari kata tala. Tala yatlu tilawatan masdarnya. Tala artinya adalah menceritakan. Yatlu alaikum ayatina. Menceritakan kepada kalian ayat-ayat kami. Ini tugas Rasul yang pertama. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah di Gua Hiro, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada umat. Tala yatlu alaikum atina, menceritakan apa firman Allah yang baru saja diterimanya. Kepada siapa? Kepada sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat terdekatnya terlebih dahulu, kepada keluarganya terlebih dahulu. Ya. Yatlu alaikum ayatin. Masdarnya tilawah. Kita ambil masdarnya tilawah. Itu ya, menceritakan, ya, atau
ya namanya membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah. Tilawah, maka ada musabaqah tilawatul Quran, perlombaan membaca Al-Quran, tilawah, ya. Terserap di dalam bahasa Inggris to tell, menceritakan, gitu ya, membacakan, to tell me, ceritakan kepadaku, bacakan kepadaku. Yang kedua, wa yuzakikum, yang kedua adalah mensucikan kalian. Tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuzaki dari kata apa? Bahasa Arabnya, asal katanya zakka, yuzaki, tazkiyatan, ya, tazkiyah, kata mensucikan, bukan membersihkan badan saja, tetapi mensucikan ruhnya. Maka tugas Rasul yang kedua setelah menceritakan, membacakan ayat-ayat Allah adalah mensucikan ruh umat. Maka ruh sahabat itu disucikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan beliau sendiri disucikan ruhnya oleh siapa? Oleh Malakul Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang tugas yang kedua adalah tazkiyah. So dengan demikian ada umat Rasulullah Muhammad SAW setelah dapat firman dari Allah, dibacakan ayat-ayat Allah, kemudian prosesnya disucikan. Sahabat-sahabat utama disucikan ruhnya oleh Rasulullah SAW. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq ditalkin dzikir ismudzat oleh Rasulullah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditalkin dzikir la ilaha illallah oleh Rasulullah Muhammad SAW. Disucikan beliau itu. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan yang ketiga adalah yu'allim, dari kata apa yu'allim? Allama yu'allimu ta'liman, pengajaran. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan apa? Alkitab, ketentuan-ketentuan Allah, wal hikmah, dan hikmah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kalian apa-apa yang kalian tidak mengetahui. Sesuatu yang kita tahu, yang kita tidak tahu, hal yang gaib diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peran Rasul yang ketiga itu yaitu yu'allimu. Masdarnya ta'liman. Maka kita ambil masdarnya saja dulu. Tilawah, tazkiyah, ta'lim, untuk memudahkan kita mengingat peran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Tilawah. Apa arti tilawah? Membacakan, ya. Kemudian tazkiyah, mensucikan, lalu kemudian ta'liman, apa? Mengajarkan. Jadi tugas Rasul kalau mau kita supaya ingat adalah 3T. Tilawah, tazkiyah, ta'lim. Nah, suatu saat saya sedang mendampingi Kiai Wafi ke Kiai Wafiuddin Jakarta, mendampingi dakwah ke Labuan Batu, Medan, Sumatera Utara. Dari Medan ke Labuan Batu itu 9 jam perjalanan darat, Bapak-bapak. Dan perjalanan daratnya itu jalannya tidak beraspal, gujlak-gajluk begitu ya. Di apa namanya? Diombang-ambing perut, kemudian menjadi lapar. Nah, di tengah jalan ada rumah makan, kita mampirlah ke rumah makan gitu ya. Mampir ke rumah makan, lalu kemudian di situ ada menunya. Wah, menunya banyak sekali. Di antara menunya ada menu 3T. Wah, kaget kita. Kita biasa mendakwahkan 3T, tilawah, tazkiyah, taklim. Tapi ini ada menu 3T. Saya tanya sama abang, bang, kesini bang. Itu 3T menu apa bang? Apa dia bilang? Tahu, tempe, telur. Masya Allah. Jadi jangan diartikan 3T tahu tempe telur ya. Yang ini ya, 3T ingat kepada tugas Rasul, tilawah, tazkiyah, dan ta'lim. Oke, saya akan bersingkat. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di 3T oleh siapa? Oleh Malakul Jibril alaihi salam. Sebelum men-3T para sahabat, Rasulullah di 3T, di tilawah, di tazkiyah, dan di ta'lim. Lalu kemudian Rasulullah mentaklim, mentilawah, mentazkiyah, mentaklim para sahabat. Sehingga para sahabat di antara mereka ada yang tingkat ketakwaannya sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
saking sucinya setelah disucikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu proses pemurnian spiritual yang kalaulah saja ada nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka pantas disebut dengan nabi. Tapi akidah kita mengatakan la nabi ya ba'dah, nggak ada lagi nabi setelah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu mereka disebut sebagai apa para bapak dan ibu? Mereka disebut sebagai apa? Derajat takwanya dekat dengan Allah, tapi bukan nabi, bukan rasul. Mereka lah yang kita sebut sebagai kekasih Allah. Bahasa Arabnya kekasih apa? Waliullah. Bahasa jamaknya apa? Auliaullah. Dan mereka adalah orang-orang yang alim. Mereka adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang dikader oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ditampung para muhajirin itu yang hijrah dari Mekkah ke Yasrib ke kota Madinah. Itu ditampung di Masjid Nabi, di serambi Masjid Nabi namanya As-Sufah. Ada sekitar 300 orang itu di As-Sufah itu. Dididik langsung oleh Rasulullah, ditilawah, ditazkiyah, ditaklim oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka ada yang menjadi kekasih Allah. Mereka adalah aulia Allah, sekaligus juga mereka adalah orang-orang yang alim. Alim bahasa jamaknya adalah ulama Allah. Mereka adalah aulia Allah, juga mereka adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Karena Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewariskan kepada mereka ilmu. Innal ulama'a warasatul anbiya, innal anbiya alam yuwarithu dinaron wala dirhaman au aurithul ilm. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan juga tidak mewariskan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka para sahabat itu sekaligus juga adalah ulama, juga mereka adalah warasatul anbiya, juga mereka adalah kekasih Allah, aulia Allah. Kalau saya tanya kepada bapak-bapak, sepakat Abu Bakar As-Siddiq adalah waliullah? Kalau saya tanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sepakat adalah waliullah? Kalau saya tanya Utsman bin Affan adalah waliullah? Kalau saya tanya Ali bin Abi Thalib adalah waliullah? Sepakat? Kalau saya tanya Husain bin Ali bin Abi Thalib adalah waliullah? Sepakat? Kalau saya tanya Husain bin Ali, Hasan bin Ali bin Abi Thalib adalah waliullah? Kalau saya tanya Abu Hurairah adalah waliullah? Sepakat? Kalau saya tanya Abu Dzar Al-Ghifari adalah waliullah? Sepakat? Kalau saya tanya Bilal bin Rabah adalah waliullah? Sepakat? Insya Allah sepakat, mereka adalah para waliullah. Setelah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, mereka menggantikan peran Rasul. Mereka adalah khalaifar Rasul, meskipun tidak menjadi khalifah secara kenegaraan, tapi mereka adalah khalaifar Rasul, pengganti para Rasul. Mereka kemudian mentilawah, mentazkiyah, mentaklim para tabi'in, sehingga di antara para tabi'in itu ada yang memiliki predikat sebagai waliullah, aulia Allah, ada yang mereka menjadi predikat warasatul anbiya, pewaris para nabi. Kalau saya tanya Imam Hasan Al-Basri, muridnya Ali bin Abi Thalib adalah waliullah? Sepakat? Kalau saya tanya Daud At-Ta'i adalah muridnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah waliullah? Sepakat? Kalau saya tanya Rabi'ah Al-Adawiyah adalah beliau waliyatah, waliullah? Sepakat? Itu tabi'in. Begitu terus diajarkan kepada generasi setelahnya, generasi setelahnya, sampai generasi kita di zaman sekarang. Ada mereka orang-orang soleh yang mereka kemudian juga menjadi kekasih Allah, sekaligus juga adalah ulama-ulama warasatul anbiya. Tapi memang masih jarang orangnya, sedikit orangnya di zaman sekarang, tetapi kita tetap harus cari. Mereka adalah ulama waliullah, mereka adalah warasatul anbiya yang memiliki kemampuan tadi, yang memiliki peran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tilawah, tazkiyah, dan
ta'lim, dan terlatih secara musalsal. 3T, tilawah, tazkiyah, dan ta'lim. Nah, ini peran Rasulullah Muhammad SAW. Bersyukur, alhamdulillah, kita oleh Allah dipertemukan oleh ulama yang memang ulama itu adalah ulama yang warasatul anbiya. Alhamdulillah. Sebab kalau kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tiada lain harus dengan duduk dengan orang yang memiliki kapasitas sebagai ulamaul anbiya. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala qila ya Rasulullah ayyu jalasauna khair, ya Rasul, teman duduk mana yang paling baik? Qala, Rasulullah menjawab, man dzakarakumullahu ru'yata, yaitu teman duduk yang orang pikirannya mengingatkan kamu akan Allah. Ketika kita duduk berdua dengan dia, pikiran kita mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zada fi ilmikum muntaqah, dan akan menambah ilmumu. Yang ketiga, wa dzakarakum fil akhirati amalah, dan yang tindakannya mengingatkan kamu akan akhirat. Alhamdulillah, selama ini kita bersahabat dengan orang yang demikian. Maka jangan jauh-jauh dari beliau. Jangan jauh-jauh dari didikan beliau, jangan jauh-jauh dari keberkahan bersama-sama dengan beliau, dan jangan sampai kita berpindah ke lain hati daripada beliau. Siapa orang yang dimana kita ketika duduk bersamanya, pikiran kita mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersama dengan dia, pembicaraannya selalu dengan kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ilmu kita dan menambah amalia kita. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam tarekah yang paling inti adalah pembinaan ruhaniyah. Pembinaan ruhaniyah, bukan hanya sekedar pembinaan jasmaniyah, tapi pembinaan ruhaniyah. Tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Kenapa tadi teman-teman kita emosinya semakin tinggi ketika membaca tanbih, ketika membaca tawassul? Karena ruhaniyah teman-teman kita saat ini sedang ada frekuensi yang melekat antara kita dengan beliau-beliau yang hadir bersama-sama dengan kita. Mereka itu yang ketika kita tak sebut namanya, mereka itu hadir bersama-sama dengan kita. Meskipun secara fisik kita tidak lagi berjumpa dengan beliau-beliau, tapi kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperjumpakan dengan mereka. Masya Allah. Secara ruhaniyah. Ini hadisnya. Ya, mudah-mudahan tidak menghambat waktunya Kiai Asep, saya akan percepat. Dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang namanya kitab Ar-Ruh dijelaskan, wa fi sahihain anhu min wujuhin muta'addidah annahu amara bi qatli Badar fa'alku fi qalib. Di dalam sahihain diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari beberapa jalan bahwa beliau memerintahkan untuk mengumpulkan para korban perang Badar dari kalangan musyrikin Quraisy dan melemparkannya ke dalam sebuah lubang bekas sumur. Tsumma jaa hatta waqafa alaihim wa nadahum bi asma'ihim. Kemudian beliau mendekat dan berdiri di dekat mereka sambil memanggil nama mereka satu persatu. Ya fulan ibnu fulan, ya fulan ibnu fulan, hai fulan bin fulan, hai fulan bin fulan, hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan? Apakah kalian mendapatkan apa yang dijanjikan Rabb kalian adalah benar? Fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Sesungguhnya aku mendapatkan apa yang dijanjikan Rabbku kepadaku adalah benar. Tiba-tiba datang Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Umar, berkata Umar kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma takhattaba min aqwami qad jaifu." Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin kau berbicara dengan orang-orang yang sudah menjadi bangkai, yang sudah menjadi jenazah?
Faqala walladzi ba'atsani bil haqq ma antum bi asma lama aqulu minhum walakinnahum la yastati'una jawaban. Beliau menjawab, demi yang mengutusku dengan kebenaran, mereka lebih mampu mendengar apa yang kukatakan daripada kalian, hanya saja mereka tidak mampu menjawab. Oh, ternyata orang yang sudah dikubur, meskipun dia kafir, apalagi dia muslim dan beriman, ketika dikatakan kepadanya supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka mendengar. Bapak-bapak, inilah yang menjadi dalil kenapa orang dilakukan talqinul mayit ketika dikubur. Ya, maka amaliyah aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah ini jangan kemudian kita menjadi terkontaminasi oleh pihak-pihak yang sebelah mengatakan bahwa tidak ada ajarannya. Talqin dikir itu, talqin mayit itu, ini menjadi sumber bapak-bapak, ini menjadi dalil orang yang akan meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia sudah dikubur mendapatkan talqin dikir. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min rajulun yazuru qabri akhihi wa yajlisu anhu wa yajlisu indahu illa ista'nasa bihi wa rada alaihi hatta yaqum." Tidaklah seseorang menziarahi kubur saudaranya dan duduk di sisinya melainkan ia mendengarnya dan menjawab pertanyaannya hingga ia bangkit. Masya Allah. Kita kemudian uluk salam kepada orang yang ada di dalam kubur. Orang yang di dalam kubur dengar, Pak, jawab salam kita. Cuma sayangnya kita enggak dibuka pendengaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah saja dibuka pendengaran kita oleh Allah, apa yang terjadi? Ya, ini di dalam kitab Ruhnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Idza marra ar-rajul bi qabri akhihi ya'rifu wa sallama alaihi radda alaihi salam wa arafah wa idza marra bi qabri la ya'rifuhu fa sallama alaihi radda alaihi salam. Apabila seseorang melewati kuburan saudara yang dikenalnya lalu dia mengucapkan salam kepadanya, maka dia membalas salamnya dan mengenalinya. Dan jika dia melewati kuburan orang yang tidak dikenalnya lalu mengucapkan salam, maka dia hanya membalas salamnya saja. Maka diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, assalamu alaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bikum lahikun. Al-Fatihah. Kepada mereka semua diajarkan oleh Rasulullah. Begitu kita. Gitu. Nah, ini orang yang di dalam kubur. Bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ziarah ke Madinah, menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita uluk salam kepada beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikembalikan ruhnya oleh Allah menjawab salam kita. Begitupun jarak tidak menjadi halangan ketika ruh sudah tidak lagi diikat oleh jasad. Maka ketika kita uluk salam kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau hadir bersama-sama dengan kita. Assalamu alaika ya Taha ya Habibi. Salam kita kepada beliau, Rasulullah hadir. Maka nur beliau yang tadi kita berikan salam, insya Allah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama-sama dengan kita. Apalagi kalau ruhnya sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan perjumpaan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak hanya sekedar dalam keadaan kita tertidur, tetapi juga bisa dalam keadaan kita terjaga. Cuma kan masalahnya kita semua nggak ada yang bisa ngelihat, tapi hanya bisa merasakan. Sensitivitasnya ada. Maka tak heran teman-teman tadi ketika qiyam, mahalul qiyam, ketika mengucapkan salam kepada Rasulullah, ada yang menitikkan air mata. Rasanya, sensitivitasnya sedang satu frekuensi dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang ketika dalam keadaan membaca tanbih tadi, dalam keadaan membaca tawasul tadi, rasanya, sensitivitasnya sedang bersama-sama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan juga bisa jadi ruh para arwah yang kita baca dalam tawasul itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak heran juga, demikian juga para guru-guru kita, insya Allah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hampir jam 11:30 ya. Nah, satu lagi deh kalau gitu ya, satu lagi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan kita dengan mereka tidak hanya kebersamaan di dalam dunia saja, tetapi juga kebersamaan di alam akhirat kelak. Insya Allah. Dan mereka semua yang ruhnya disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dimatikan dan ruhnya diwafatkan, mereka hanya berpindah dari alam nasut kita hari ini, alam mulki kita hari ini, berpindah ke alam barzakh. Di alam barzakh mereka menonton kita, mereka melihat kita, mereka memperhatikan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada mereka, ya. Dan jangan engkau kira bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah mati, tetapi mereka tetap hidup. Balhum yurzakun, bahkan mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 169. Nah, rezeki apa yang mereka peroleh Bapak-bapak? Nih salah satu rezeki yang mereka peroleh. Mereka semua di alam barzakh. Ini hadisnya sahih. Kita lihat perawinya di atas, silakan dibaca. Saya akan baca matannya. Qala inna ahlal jannah la yatara'una fil ghurfah kama tatara'una al-kawakib asy-syarqi aw al-kawakib al-gharbi al-ghariba fil ufuq wa tali'a fi tafadulid darajat. Beliau bersabda, sesungguhnya ahli surga bisa saling melihat istana mereka masing-masing sebagai mereka dapat melihat bintang di timur atau bintang di barat yang tenggelam dan terbit di ufuk sebagai tanda tinggi rendahnya derajat. Faqala ya Rasulullah, ulaikan nabiyun, wahai Rasulullah, apakah mereka dari golongan para nabi? Qala bala, betul, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya. Selain itu ada pula wa aqwamun amanu billah wa rasulih wa saddaqul mursalin. Mereka kaum yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan membenarkan, mempercayai para Rasul. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lain waktu akan saya ceritakan bagaimana mereka para ahli barzakh, mereka orang-orang soleh, mereka masih dalam silsilah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, dalam barzakhnya mereka saling mengunjungi, bahkan mereka mempunyai kamar-kamar, memiliki istana-istana yang oleh Allah Subhanahu wa taala telah sediakan kepada mereka. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah yang mursyidnya Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, mursyidnya lagi adalah Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, ke atasnya Syekh Tolha, ke atasnya lagi Syekh Ahmad Khatib, ke atas lagi Syekh Samsudin, terus sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, terus sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah coba-coba untuk berpindah ke lain hati. Yauman nad'u kulla unasim bi imamihim. Pada hari itu tiap-tiap orang diseru berdasarkan siapa imamnya. Kalau imam kita sejak kita ada di zaman ini, sejak kita ada di alam mulki ini berimam kepada Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, maka nanti di akhirat kelak kita akan dipanggil bersama-sama dengan Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, bukan dengan Syekh yang lain. Tapi kalau di alam dunia sudah berpindah ke Syekh yang lain, maka Syekh itu yang Anda ikuti nanti. Apakah munqati? Apakah nyambung? Wallahu a'lam. Tapi kalau kita masih tetap bersanad kepada Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, insya Allah di yaumul barzakh kelak, di yaumul akhir kelak, kita akan bersama-sama dengan beliau. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah